Mereka rela menuntun kendaraannya sekitar 1 kilometer untuk dapat kembali ke rumah. Seperti diketahui saudara, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat mengguyur Jakarta sejak Kamis pagi membuat sejumlah wilayah terendam banjir. Saudara, hujan deras yang mengguyur Jakarta seharian ini banjir terjadi di sejumlah titik hingga memicu macet parah di jam pulang kantor. Lalu lintas di Jalan Daan Mogot dari arah Grogol Petamburan menuju Cengkareng macet parah. Pengendara mengaku terjebak kemacetan hingga berjam-jam. Kemacetan ini terjadi sejauh 5 km, mulai dari Grogol Petamburan hingga memasuki Cengkareng, Jakarta Barat. Bahkan banyak pengendara yang beristirahat di bahu jalan lantaran letih terjebak kemacetan. Mau pulang. Dari jam berapa kejebak macet? Dari jam 3 sore. Dari jam 3 sore. Udah hampir 5 jam di sini. Tunggu situasi aja. Berarti tadi udah sempat kerja ya? Tempat, itu pulang kerja. Di ruas tol dalam kota, lalu lintas Grogol arah Cawang maupun sebaliknya macet. Warga terjebak macet tidak hanya di jalur tol dalam kota, tapi juga di jalur arteri Jalan Gatot Subroto. Arus lalu lintas di Jalan DI Panjaitan Cawang juga sempat macet parah pada Kamis malam, saudara. Kendaraan yang mengarah ke UKI nyaris tak bergerak. Kemacetan juga bahkan terjadi di lajur Transjakarta. Kemacetan diperparah dengan meningkatnya volume kendaraan memasuki jam pulang kantor. Saudara, saat ini Harko Sutiono, jurnalis Kompas TV, saat ini memantau genangan banjir di kawasan Daan Mogot. Kita akan tanyakan kepada Harko. Selamat pagi Harko, bagaimana dengan titik banjir dan titik mana saja yang terkena banjir di Daan Mogot ini? Apakah sudah surut atau semakin tinggi hingga pagi ini, Harko? Baik, pada pagi ini tepatnya di Jalan Daan Mogot kilometer 13, banjir masih mengenangi jalan di Daan Mogot ini. Sejak Kamis pagi, banjir masih merendam akibat intensitas hujan yang tinggi. Pada pagi ini, arus lalu lintas terlihat padat dan namun hanya dapat dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk trailer maupun bus antar kota. Sementara untuk sepeda motor maupun kendaraan kecil tidak dapat melintas karena banjir setinggi 60 cm masih mengenangi ruas jalan ini. Pada Kamis atau Jumat dini hari sekitar pukul 1 dini hari banjir sempat surut, namun hujan dengan intensitas tinggi membuat air kembali naik. Namun ada 3 mesin pompa yang disiagakan di titik ini dengan kapasitas 300 liter per detik untuk memompa atau menyedot air ke kali Mukarpat yang berada di sisi jalan. Namun hujan dengan intensitas tinggi membuat upaya itu kurang maksimal. Demikian. Harko, kalau tadi disebutkan adanya pompa begitu ya untuk mencoba menyedot air supaya banjir ini cepat surut, apakah ada langkah lain yang diberikan atau langkah lain dari pemerintah supaya cepat surut banjir di Daan Mogot, Harko? Sejauh ini upaya yang dilakukan hanya melakukan penyedotan dengan mesin pompa yang telah di standby atau bersiaga sejak memang ditempatkan di lokasi ini. Sementara itu untuk pengendara dialihkan ke sisi jalan infeksi kali Mukarpat yang berada di seberang jalan, khususnya untuk dialih kendaraan roda 2. Demikian. Nah, kalau di belakang Anda memang terlihat ini ada yang membantu dari pengendara untuk diarahkan begitu ya. Kalau untuk ketinggian air sendiri, medannya seperti apa, Harko, di sana? Apakah ada sisi yang lebih tinggi atau memang rata semuanya tadi di sekitar 60 cm untuk ketinggian banjirnya?
Ya benar, pada pagi ini sejumlah warga maupun petugas sejak subuh tadi sudah mengatur lalu lintas atau mengarahkan pengguna jalan agar tidak melintasi jalan ini untuk sementara. Pasalnya kalau di sisi kanan cukup rendah sekitar 60 cm, namun di sisi kiri berkisar 70 sampai 80, sehingga kendaraan disarankan untuk mengambil sisi lajur kanan agar dapat melintas. Apakah ada pengalihan arus lalu, maksud kami apakah ada pengalihan lalu lintas di Daan Mogot ini, Harko? Untuk dari arah Pesing ke menuju Kalideres, untuk kendaraan berat masih dapat melintas, namun untuk kendaraan roda 2 maupun kendaraan kecil, mereka dialihkan ke jalan inspeksi yang berada di sisi Kalimbukervar. Sementara untuk dari arah Kalideres maupun untuk menuju Grogol, mereka pengendara berjalan sesuai, tidak ada kendala, hanya mereka memilih untuk melaju di jalur atau jalan Transjakarta. Ya. Oke, berarti kalau untuk saat ini, kalau dari kemarin kita melihat banjir yang terjadi di Daan Mogot ini, biasanya itu surut kapan, Harko? Apakah di siang hari sudah mulai surut begitu, atau nanti di sore hari, atau bahkan lama surutnya? Berapa lama biasanya akan surut, Harko? Untuk surut tergantung kondisi cuaca dengan mesin pompa yang terus beroperasi. Karena mesin pompa yang beroperasi dengan 3 mesin pompa ini diharapkan atau biasanya air dapat mudah sedot ke kali. Namun dengan kondisi cuaca ekstrim saat ini membuat upaya tersebut kurang maksimal, sehingga menyulitkan mengatasi genangan di jalan. Ya. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV Harko Sitiono langsung dari Daan Mogot, Jakarta. Dan saudara, kita akan pantau bagaimana situasi arus lalu lintas bersama petugas NTMC Polri bersama Brigadir Rizka dari kantor NTMC Polri. Selamat pagi Brigadir Rizka, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat pagi Rahma dan selamat pagi juga saudara. Pagi ini kami akan mengajak Anda untuk memantau langsung bagaimana situasi arus lalu lintas langsung dari CCTV Korlantas Polri. Dan yang pertama yaitu dari kawasan Flyover Sleepy Jaya, Jakarta Barat. Pada pagi hari ini kondisi arus lalu lintas masih nampak kondusif lancar di kawasan ini, yaitu dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dan dari arah Grogol yang akan mengarah ke Cawang. Selalu jaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda untuk keselamatan diri Anda pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Dari Jakarta Barat kita akan bergeser menuju ke exit tol Bekasi Barat. Dari CCTV kami terlihat kepadatan kendaraan di kawasan exit tol Bekasi Barat pada pagi hari ini, yaitu dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan mengarah ke Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani, dan juga dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang, Jalan Ahmad Yani dan juga gerbang tol Bekasi Barat. Kepadatan di kawasan ini juga merupakan imbas dari hujan deras yang mengguyur kawasan Jabodetabek, yaitu dari pagi kemarin. Beberapa ruas jalan mulai digenangi air akibat intensitas hujan yang sangat tinggi. Dan juga di beberapa titik saat ini sudah mulai dipadati kendaraan, terutama kendaraan pribadi roda 4 dan juga roda 2. Saat ini juga sudah jelas terlihat dari CCTV kami bahwa sudah ada petugas yang berada di lapangan guna melakukan pengaturan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada pengendara dan pengguna jalan yang melintas di kawasan ini agar selalu berhati-hati dan patuhi arahan petugas yang berada di lapangan demi kelancaran arus lalu lintas yang ada. Selanjutnya kita akan bergeser menuju ke Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Ya saudara, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, lalu lintas di kawasan ini juga sudah mulai nampak ramai. Perlambatan kecepatan terjadi jelang antrian traffic light, yaitu dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M maupun Fatmawati, dan juga dari arah Lebak Bulus, Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro. Kami himbau kepada para pengendara khususnya roda 2 agar berhenti tepat di belakang garis stop mengingat ramainya aktivitas lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah ini. Dan yang terakhir kita akan menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur.
Terlihat saat ini lalu lintas mulai didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 di kawasan ini dan perlambatan kecepatan juga terjadi jelang antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal, yaitu dari arah Cempaka Putih yang akan mengarah ke Pulau Gadung, Tanjung Priuk maupun Cawang, begitupun dari arah sebaliknya. Kami himbau kepada para pengguna jalan yang melintas di kawasan ini agar berhati-hati mengingat kondisi jalanan yang licin pasca diguyur hujan. Dan juga kami selalu menghimbau kepada para pengguna jalan mengingat cuaca ekstrim saat ini yang berpotensi menyebabkan jarak pandang terbatas dan genangan air atau banjir di sejumlah titik. Untuk Anda mengurangi kecepatan kendaraan Anda, jaga jarak aman dan hindari rute yang tergenang cukup dalam untuk mencegah mesin mogok atau bahaya lainnya. Jika memungkinkan, carilah tempat berteduh yang aman dan pantau terus perkembangan informasi lalu lintas serta cuaca terkini. Tetap waspada dan utamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Dan untuk informasi arus lalu lintas selengkapnya, kami pun juga siap untuk melayani Anda di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan menuju Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian laporan dari Brigadir Rizka langsung dari studio NTMC Polri. Kembali ke Rahma, silakan. Terima kasih Brigadir Rizka, selamat kembali bertugas. Saudara, sejumlah pengendara sepeda motor terpaksa menuntun kendaraannya karena mogok saat menerobos banjir di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis malam. Pada Kamis malam, banjir setinggi 60 cm ini merendam ruas Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Ratusan pengendara sepeda motor dari arah Grogol menuju Kalideres terpaksa menuntun kendaraan agar dapat melintasi banjir. Mereka rela menuntun kendaraannya sekitar 1 km untuk dapat kembali ke rumah. Seperti diketahui saudara, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat mengguyur Jakarta sejak Kamis pagi, membuat sejumlah wilayah terendam banjir. Hujan deras mengguyur Jakarta seharian, saudara. Banjir terjadi di sejumlah titik hingga memicu macet parah di jam pulang kantor. Lalu lintas di Jalan Daan Mogot dari arah Grogol Petamburan menuju Cengkareng macet parah. Pengendara mengaku terjebak kemacetan hingga berjam-jam. Kemacetan ini terjadi sejauh 5 km mulai dari Grogol Petamburan hingga memasuki Cengkareng, Jakarta Barat. Bahkan banyak pengendara yang beristirahat di bahu jalan lantaran letih terjebak kemacetan. Saudara, demikian Breaking News Kompas TV bersama saya Rahma Piliang. Usai jeda tetap saksikan Kompas TV dengan program Jurnal Nusantara.